Berbicara mengenai Papua, kita tak dapat mengabaikan kekayaan alamnya yang meliputi berbagai sumber daya seperti emas, perak, biji besi, dan mineral berharga lainnya yang tersebar di tanah Papua. Namun, ironisnya, di balik kekayaan alam tersebut, Papua menyimpan kisah perjalanan yang penuh dengan konflik, perjuangan, dan kompleksitas. Terletak di kawasan dekat garis Khatulistiwa, Papua juga menawarkan pemandangan unik, terutama dengan adanya tumpukan salju di puncak Kartens yang kini menjadi puncak Jayawijaya. Keindahan alamnya semakin diperkaya dengan beberapa destinasi wisata yang memukau, seperti Raja Ampat yang berhasil menarik para wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Namun, di balik pesona alamnya, rakyat Papua telah mengalami perjalanan panjang yang diwarnai oleh konflik serta perjuangan yang rumit. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran, justru memunculkan sengsara bagi masyarakat Papua yang hidup di bawah penjajahan selama berabad-abad, dan sebagian dari mereka merasakannya hingga kini. Kisah perjuangan rakyat Papua dari masa ke masa mencerminkan perjalanan sejarah yang syarat dengan cengkraman penjajahan yang berdampak hingga saat ini. Apa yang membuat para penjajah begitu tergoda dengan Papua? Bagaimana kronologi sejarah kolonialisme dan penjajahan di bumi Papua? Melihat keragaman sosialnya, dengan 255 suku yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani ladang, pramu sagu, nelayan, perikanan, dan pemburu babi. Papua bukanlah bangsa yang berdiri sendiri. Dalam catatan sejarahnya, pada abad ke-12, Papua menjadi salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sementara abad ke-15, Papua berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore. Asal-usul nama Papua sendiri, yang berasal dari bahasa Tidore, Papua, yang berarti tidak bergandengan, sesuai dengan letaknya di pesisir utara Nusantara. Sejak abad ke-7, wilayah Papua pernah disinggahi oleh para pedagang dan penjelajah dari berbagai bangsa seperti Cina, Gujarat, Persia, dan Spanyol. Pada abad ke-15, Papua menjadi sasaran ekspedisi penjelajah Eropa, terutama pada abad ke-16 setelah penemuan tanah Maluku. Penjelajah Eropa melakukan ekspedisi yang membawa mereka ke tanah Papua. Perjalanan panjang ini menyaksikan persaingan antara Belanda dan Inggris yang begitu gigih untuk menguasai Papua. Pada tanggal 24 Agustus 1828, Belanda mendirikan benteng Fort Dubus di Teluk Triton, Papua Barat, sebagai bentuk kekuatan dan pertahanan terhadap serangan Inggris. Namun ironisnya, benteng ini tidak menjadi tempat aman. Orang-orang Belanda di benteng tersebut malah menjadi target serangan suku Seram dan suku Goram, yang semakin diperparah dengan wabah penyakit malaria yang mematikan pada saat itu. Pada tahun 1835, pemerintah Belanda terpaksa meninggalkan bentengnya. Tetapi pada tahun 1880, mereka kembali mengunjungi Papua sebagai bentuk pemantapan wilayah kekuasaan. Belanda tidak hanya berkeinginan mendirikan benteng, tetapi juga menguasai sepenuhnya wilayah Papua. Inggris juga tidak tinggal diam, mereka berhasil menguasai tanah Papua bagian timur, tepatnya Port Moresby pada tahun 1883.
Kemudian pada tahun 1895, Belanda dan Inggris melakukan perjanjian Den Haag untuk membagi wilayah kekuasaan di Papua, di mana Papua bagian barat menjadi milik Belanda dan Papua bagian timur di Port Moresby menjadi milik Inggris. Belanda kemudian mendirikan pusat pemerintahan di Merauke dan Fakfak. Pada tahun 1909, Manokwari ditetapkan sebagai pusat pemerintahan asisten residen dan dihuni sebanyak 270 orang Belanda. Ini menjadi langkah awal dalam membangun pemerintahan, perdagangan, dan pertanian Belanda di Papua. Bahkan Belanda mendatangkan orang-orang Jawa ke Papua. Tetapi, beberapa dekade selanjutnya, Papua tidak hanya menjadi ladang keuntungan bagi Belanda, tetapi juga untuk Jepang. Pada tahun 1932, Jepang dan Belanda menjalin kerjasama bisnis di Papua, terutama dalam sektor kapas dan tanaman goni. Belanda bahkan menyewakan tanah di Manokwari kepada perusahaan Jepang, Nanyo Kohatsu Kabushiki, untuk mengelola tanaman kapas dan goni. Pada tahun 1935, Belanda memberi izin kepada perusahaan minyak Netherlands New Guinea Petroleum Mississippi untuk melakukan pengeboran minyak di Sorong. 2 tahun kemudian, perusahaan karet Belanda membangun perkebunan karet di dekat Jayapura dan Manokwari. Menariknya, orang Belanda melibatkan sebagian orang Papua untuk bekerja dan memberikan fasilitasi yang jarang terlihat di Papua. Namun, banyak orang Papua tidak menyadari bahwa hasil bumi mereka digarap untuk keuntungan bisnis semata, tanpa mendapatkan manfaat yang setimpal bagi orang-orang Papua. Namun, Jepang dalam agenda terselubungnya diam-diam melakukan operasi intelijen di tanah Papua pada tahun 1937. Agenda tersebut bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai lokasi dan keadaan Papua. Nelayan-nelayan Jepang bahkan menyamar dengan tujuan untuk mengintai dan mempelajari karakteristik pantai, arus laut, teluk-teluk berlindung, serta informasi lain yang dapat berguna bagi Angkatan Laut Jepang. Semua ini menjadi bahan intelijen yang diperlukan untuk pergerakan dan strategi militer Jepang dalam menyusun langkah untuk meraih kemenangan di Perang Asia Timur Raya mendatang. Pada tanggal 23 Januari 1942, setelah berhasil menguasai Tarakan, armada Jepang di bawah pimpinan Nagumo melancarkan serangan terhadap pantai utara Papua. Serangan kejutan ini dengan cepat berhasil mengalahkan pasukan kolonial Belanda. Akibatnya, banyak pasukan Belanda yang mundur ke Australia dan Jepang memperkuat posisinya di wilayah Papua. Setelah pengambil alihan kekuasaan di Papua, Jepang merencanakan pembangunan infrastruktur militer seperti lapangan udara, jalan raya, dan dermaga di wilayah Sarmi untuk mendukung agenda mereka membangun Asia Baru. Namun, dalam upaya ini, rakyat Papua dipaksa bekerja sebagai romusa atau kerja paksa, dan banyak di antara mereka yang meninggal akibat kekejaman Jepang. Meski begitu, rakyat Papua tidak berdiam diri. Pada tahun 1943, mereka mulai melancarkan perlawanan dengan gerakan Koreri di Biak, sebuah gerakan gerilya yang berlangsung berhari-hari. Meski mengakibatkan banyak korban yang gugur, perlawanan ini terus berlanjut hingga mencapai titik darah penghabisan.
Pertempuran di Biak pada tahun 1944 menjadi puncak dari perlawanan rakyat Papua terhadap pendudukan Jepang. Saat kapal-kapal Australia dan Amerika mendekati Pulau Biak pada tanggal 25 Mei 1944, serangan pengeboman dilancarkan selama 45 menit. Setelah itu, pasukan sekutu mendarat di Biak, menggerakkan 12.000 tentara infanteri dan 500 kendaraan untuk menyerang pos-pos pertahanan Jepang. Pertempuran di Biak membawa dampak besar bagi pasukan Jepang. Meskipun mereka mengorbankan 438 tentara yang tewas, sekutu bersama rakyat Papua berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Sebanyak 4.700 tentara Jepang tewas atau ditangkap oleh sekutu, menandai kekalahan Jepang dalam pertempuran tersebut. Perlawanan rakyat Papua terhadap Jepang terus berlanjut, dan pada akhir tahun 1944, Belanda juga bergabung dalam melawan pendudukan Jepang. Motivasi Belanda tidak terlepas dari keinginan mereka untuk kembali menguasai tanah Papua, mengingat kekayaan alamnya yang melimpah. Rakyat Papua, dalam pilihan mereka antara Jepang dan Belanda, lebih memilih Belanda meski tidak selalu tanpa pertimbangan. Puncak dari perjuangan rakyat dan sekutu terjadi pada bulan September 1944, di mana ribuan pasukan sekutu berhasil menyerang pasukan Jepang di Papua Barat, tepatnya di Lare Hill atau Pohon Bukit Tunggal. Pertempuran ini menjadi pukulan telak bagi pasukan Jepang, dan sejak itu, penjajahan Jepang di bumi Papua berakhir, terutama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa ini mengukir babak baru dalam sejarah Papua, yang penuh dengan perlawanan dan pengorbanan untuk meraih kemerdekaan. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan melintasi waktu dan mengungkap lapisan-lapisan sejarah yang menarik. Jika Anda menikmati konten kami, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan berikan pendapat Anda di bagian komentar.